Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'alan si ayah melapor-lapor rajulun sepura suwiji wong lanang bi Zayyadin al-A'jami kelawan Zayyad al-A'jam. Ada seseorang melaporkan Zayyad al-A'jam. Zayyad al-A'jam begini begitu. Dilaporkan ila Sulaiman bin Abdul Malik maring Sulaiman bin Abdul Malik raja. Fajama'an nuli ngumpulaken sepuh Sulaiman bainahuma ing dalam antarane rajul lan Zayyad. Lil muwafaqati kanggo ditepungaken. Apa benar laporan seseorang tersebut mengenai kamu wahai Zayyad al-A'jam? Fa aqbala nuli madhep sapa Zayyadun Zayyad ala rajuli ing atase wong lanang yang melaporkan tadi. Wa qala lan ngucap sapa Zayyad, ngucape fa antam ru'un imma tamantu ka khaliyan fa khunta wa imma qulta qawlan bila ilmin fa anta minal amril ladzi kana bainana bimanzilatin bainal khiyanati wal ithmi. Fa anta maka utawi sira kamu wahai rajul pelapor, imro'un iku adalah Allah imak tamantu kang anakalane aweh amanat sapa ingsun ka ing sira. Mungkin kamu adalah orang yang aku beri amanat khalian hale persepen. Setelah aku kasih amanat fakhunta nuli khianat sapa sira. Karakter kamu bisa jadi adalah seorang pengkhianat. Wa imakul talan anakalane ngomong sapa sira kaulan ing omongan bila ilmin kelawan tanpa ilmu, tidak mengukur apa yang kamu sampaikan, tidak mengukur dampaknya, tidak mengukur akurasinya. Fa anta maka utawi sira minal amri saking urusan alladzi kana kang ono opo al amru bainana ing dalam antarane kita bimangzilatin iku ing dalam tempat bainal khianati kang ing dalam antarane khianat wal itsmi lan dosa. Dikit-dikit lapor sepertinya tidak bisa diselesaikan antara kita saja. Wa qala ngucap sapa rajulun, enggak enak masalah begitu tuh. Aturan fikih, pengadilan fikih, pengadilan syariat itu adalah aturan terakhir, titik temu terakhir ketika seseorang tidak menemukan cara secara kekeluargaan. Jadi hukum itu opsi terakhir, hukum pengadilan itu opsi terakhir. Kalau bisa sih kekeluargaan saja, tidak usah laporan, tidak usah melapor. Kalau bisa kekeluargaan lah. Ar-ridho sayyidul ahkam illa fi ma haramallah illa fi mas'alati zina. Ar-ridho sayyidul ahkam, gampang-gampangan aja ngurus begitu tuh kan. Tadi sudah dibahas wa'mal lidunyaka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Untuk urusan dunia sih kamu mesti pede, kamu mesti yakin hidup selama-lamanya. Cita-cita sih pengen kira-kira sebulan minimal dapat gaji 10 juta. Cita-cita gak apa-apa orang bercita-cita. Minimal 10 juta. Syukur-syukur 150 juta. Satu bulannya kayak jadi gubernur BI. Jadi gubernur BI. Gak apa-apa. Kira-kira di sini ada rumah buat istri pertama, di sana ada rumah buat istri kedua. Di sana ada lagi buat istri ketiga. Jauh-jauhan. Supaya tidak saling oncok. Tidak saling oncok. Orang bercita-cita masalah duniawi silakan. Yang namanya ngayal kan gratis. Ya gak apa-apa, cita-citanya begitu. Minimal dapat gajian 10 juta. Rumah di sini ada.
Di sana ada buat istri muda. Di Jepang ada. Di Jepang ada lagi buat istri muda. Istri ketiga. Bungko pinggir laut ya. Nggak apa-apa gitu kan. Tapi misalkan tidak tercapai sekalipun, ya nggak masalah. Nggak masalah. Toh saya masih hidup meskipun tidak mencapai hal-hal semacam itu. Tidak punya rumah gedong, saya masih hidup, masih eksis. Saya dunia belum kiamat. Dunia belum kiamat hanya karena tidak tercapai cita-cita duniawinya. Urusan dunia tuh banyak toleransi. Tidak sampai stres, tidak sampai gila. Soalnya banyak urusan warisan sampai menjadi seseorang stres, gila. Inginnya begini. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Pekerjaan, pengen yang gajinya sekian, tidak tercapai, akhirnya stres, demo sampai gila. Ya, begitu. Udah soal urusan dunia tuh ka'annaka ta'ishu abadan. Dunia belum kiamat. Seandainya saya tidak mencapai cita-cita saya itu semua. Keinginan minimal 10 juta nggak tercapai, nggak apa-apa. Masih hidup, masih eksis, masih kuat, itu kan? Nggak masalah. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Untuk urusan akhirat, prinsipmu tidak boleh ditunda-tunda. Besok sudah kiamat. Kapan lagi? Kalau urusan akhirat. Kalau tidak ahli fikih sekarang, kalau tidak ahli nahwu sekarang, kalau tidak bisa baca Ihya sekarang, mau kapan lagi? Nunggu umur 60 tahun, mati duluan sudah. Nunggu umur 60 tahun, saya nanti aja. Alimnya ditunggu besok-besok aja. Nggak ada kesempatan. Mati besoknya. Kalau ingin jadi orang alim, jadi orang benar, orang berilmu, sekarang juga berilmu. Mumpung masih muda, sekarang juga. Besok sudah kiamat. Kiamat. Kalau ingin jadi orang ahli ilmu, sekarang juga. Tuh ar-ridha sayyidul ahkam. Jadi meskipun fikih syariat itu merupakan hukum positif Islam, tapi sebaiknya pakailah sopo uswari yazkuru ikut cerita sopo uswari ka ing tuan fi qasasihi ing dalam cerita-cerita ne uswari bisyarrin kelawan Allah. Tuan Amar, saya ingin melapor bahwa kawan Anda yang bernama Uswari itu ngomong tidak enak mengenai Anda di belakang Anda. Faqala nuri ngucap jawab lahu maring rajul sapa Amrun Amar. Ya hadza iki orang yang melapor. Pelapor. Ma ra'aita orang ngopeni sapa sira, orang jaga sapa sira, hak mujalasati rajuli ing hak bebaturane wong lanang. Haitsu naqalta ing dalam sekirane ngandhakaken sapa sira, kamu menceritakan ilaina maring ingsun hadithahu ing obrolane ucapane ikilah batur. Wala addaita lan ora menunaikan, ora nyampeaken sapa sira haqi ing haqi ingsun. Kamu merusak hubungan saya dengan Uswari. Uswari itu punya hak untuk tidak disampaikan omongannya kepada aku, dan aku pun punya hak untuk tidak direcoki pikiranku oleh beritanya kamu. Wala addaita lan ora njalanaken, ora menunaikan sapa sira haqi ing haqi ingsun haina a'lamta ing dalem nalikane aweh weruh sapa sira ni ing ingsun an akhi saking sedulur ingsun, kamu menyampaikan ma ing kabar akrahu kang sengit sapa ingsun. Walakin a'lim, sudah kamu tuh merusak hubungan, melanggar haknya kawanku dan kamu melanggar haknya aku juga. Walakin a'lim, tapi awaya weruh sapa sira, tapi asal kamu kasih tahu aja hu ing Uswari annal mauta ya'ummuna wal qabra yadummuna
wal qiyamata tajma'una wallahu yahkumu bainana. Annal mauta ing setuhune kematian ya ummu iku merata apa maut na ing kita, bukan anda bukan saya, semua pasti mati. Wal qabralan setuhune kuburan ya dummu iku nyikap apa kubur na ing kita, mendekat kita. Wal qiyamata setuhune kiamat tajma'u iku ngumpulaken apa kiamat na ing kita. Wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala yahkumu iku ngukumi sapa Allah bainana ing dalam antara kita. Wa huwa utawi Allah khairul hakimina iku paling baguse wong-wong kang memberikan keputusan hukum. Sudah, titik. Cerita selesai, ada cerita lain. Wa rafa'a melaporkan ba'dus su'ati sapa sebagiane pelapor. Su'at itu semacam tim audit kekayaan masyarakat supaya dihitung zakatnya. Tim audit, orang yang memperhatikan, mengaudit kekayaan masyarakat. Oh, si fulan bos perusahaan ini, asetnya sekian-sekian, omsetnya sekian-sekian, maka perhitungan zakatnya segini. Namanya su'at. Pegawai, semacam pegawai zakat yang mengaudit kekayaan masyarakat. Jadi ada pegawai tim audit melapor ila Sahib bin Abbad, maring Sahib bin Abbad, seorang gubernur, menyampaikan rukatan ing secarik kertas. Nabaha mengingatkan sapa pegawai mau, pegawai pajak, pegawai zakat, fiha ing dalam ruk'ah, mengingatkan alamali yatimin ing atase harta anak yatim. Tuan gubernur, di wilayah sini ada seorang anak yatim, meskipun tidak punya ayah, aset kekayaannya banyak. Kekayaannya lumayan banyak. Cobalah Anda ngasih kami mandat untuk mengambil zakatnya anak yatim ini. Yahmilu mendorong sapa pegawai, mendorong hu ing sahib ala akhdhihi ing atase ngalap mali yatimin. Ambil aja hartanya untuk zakat sebagiannya. Likasratihi karena akehi harta si yatim tadi. Kaya itu meskipun yatim-yatim tapi kaya. Fawaqqa'a nuli tauqi tanda tangan sebuah gubernur Sahib bin Abbad, tanda tangan tauqi pakai ACC ala zahriha ingatase punggungnya surat. Jadi ada surat dari pegawai, dibaliknya ACC, jawabannya ini, jawaban dari gubernur, tidak ambil tidak ambil kop surat yang baru, udah di situ aja. Jawaban suratnya di belakangnya aja. Jawab gubernur gimana? As-ayatu qabihah wa in kanat sahihah. As-ayatu utawi aduan, laporan kamu, utawi laporannya kamu, qabihatun iku laporan yang jahat. Waduh, kamu kok ngasih tahu dikit-dikit urusan pemerintahan, dikit-dikit urusan formalitas. Jadi ini tidak suka. Gubernur zaman dulu aja tidak suka yang namanya formalitas tuh. Tidak mau formalitas, nggak mau. Ini gubernur pintar. Tidak suka yang namanya formalitas. Udah, aduh, masalah gini kok dilapor-laporkan. Aduh, dah sih, nggak usah kelapor ke saya lagi. Aduh, begini-begini aja kok dilaporkan ke saya. Ya, mau tidak mau harus diurus kan. Jadi orang dulu tuh nggak suka formalitas. Orang-orang yang biasanya sukses itu tidak suka formalitas. Orang Amerika aja tidak suka formalitas, negara-negara maju tuh. Orang sekolahnya aja
tidak mau formalitas, biasa aja pakai bajunya ya bebas-bebas aja, tidak pakai seragam, tidak banyak formalitas, udah biasa-biasa aja, pakai jalurnya jalur enakan aja, kekeluargaan aja. Pengusaha-pengusaha tuh kan, golongannya pengusaha Cina-Cina, Tionghoa, pengusaha Jepang, itu aja baca buku-buku karakter pengusaha tuh kan, gaya-gayanya kan begitu, santai. Gayanya nyantai aja sambil main-main golok gitu kan, pakai celananya celana pocket aja gitu kan. Orang-orang bos-bos gitu kan, pengusaha gedean bicara bisnis tuh nggak pakai dasi, pakai jas gitu enggak, sambil main itu aja, sambil goes gitu aja, cerita bisnis itu. Kalau untuk instan. Iya. Bikin kontrak bisnis proyek gedean, ya nyantai aja sambil pukul-pukul bola golok, sambil goes-goes itu. Nah, dianggapnya nganggur, dianggapnya pengangguran. Iya. Kayaknya pengangguran. Pengusaha akhirat pun begitu. Pengusaha akhirat itu nggak banyak formalitas. Maka itu baca Tabaqatul Kubra-nya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, biografinya para wali itu. Tidak saben hari iktikaf, terus nggak banyak formalitas. Nggak banyak formalitas. Ya sebagian para pengusaha, ya pengusaha akhirat lah, wali-wali itu nggak banyak formalitas, biasa. Kelihatannya tuh apa gitu kan? Kayaknya nggak meyakinkan. Maka Sayyidina Abu Bakar dikomentari oleh Kanjeng Rasul, ma fadolakum Abu Bakrin bikathrati siyamin wala bikathrati salatin wala kathrati siyamin. Sahabat Abu Bakar tidaklah mengungguli kalian dalam formalitas salat dan puasa. Formalitasnya biasa-biasa aja Abu Bakar. Formalitasnya biasa-biasa aja. Ya beragama kan formalnya kan salat. Sahabat Abu Bakar formalitasnya tidak terlalu ekstrim, tidak over formalitas, biasa-biasa aja, wajar-wajar saja. Karena ada orang yang ekstrim demen kepada formalitas. Sampai ada kawan tuh, kalau jenjang sarjana tuh sampai ada S10 ini saya ikut. Tapi cuma terbatas, cuma S3 aja. Saya tuh menikmati kuliah. Suka ada yang model kayak begitu. Ada yang model kayak begitu. Ada orang yang sukanya ya non formalitas. Ada ilmuwan-ilmuwan, cendekia yang tidak suka formalitas. Nah, ini termasuk yang tidak suka formalitas adalah khalifah atau gubernur Sahib bin Abbad. As-si'ayah qabihah. Laporan kamu itu laporan yang jahat. Hartana anak yatim aja kok sampai dilapor-laporkan ke aku. Wa ingkanat lan senajano ono oposi ayah sahihatan iku betul, benar. Meskipun isi laporannya benar, tapi ini terlalu formalitas, aku tidak suka. Biar aja itu diurus mereka sendiri. Urusan kekayaan anak yatim itu diurus sendiri. Tidak harus masuk ke ranah hukum pemerintah. Aduh, ini aja kok masuk laporan ke saya. Udah sih fleksibel aja hukum tuh. Jangan kaku, jangan saklek-saklekan. Jangan saklek-saklekan. Itu anak yatim. Saya sendiri untuk memperhatikan haknya anak yatim tidak sedetil ini. Kalau dilaporkan berarti kita pemerintah mesti mengaudit harta anak yatim itu secara detail. Padahal perhatian kita terhadap anak yatim tidak sedetil itu. Tidak secara mendetil. Kok bab masalah duit langsung mendetil? Enggak mau. Jujur pemerintah zaman dulu masih jujur. Sekarang Bang Mandor aja ngaji tidak. Bab zakat tidak ngerti.
minta ngumpulin warga supaya ngumpulin zakat. Ini namanya orang apa kan? Orang apa tuh? Bang Mandor sekarang sudah begitu. Berlaku tidak, tahun-tahun kemarin ada di sini terjadi. Nyaluki zakat. Masya Allah. Memangnya seperhatian apa Bang Mandor memperhatikan ilmu zakat? Iya kan? Perhatiannya tidak mendetil, tapi masalah duit kok sampai mendetil. Ini Gubernur Sohib bin Abbad sih adil tuh, adil. Saya tuh memperhatikan anak yatim tidak begitu mendetil. Bagaimana mungkin saya dapat laporan untuk memeriksa harta anak yatim secara detil? Ini bukan suatu keadilan. Ini bukan suatu keadilan. Biar aja itu anak yatimnya sendiri yang mengurus zakatnya. Dia. Bukan saya. Bukan saya. Ini adil. Orang zaman dulu tuh. Saya tidak mendetil, tidak terlalu apa istilah kitanya tuh. Fa in kunta ajraitaha majran nushi fa khusranuka fiha afdalu minar ribhi. Fa in kunta lamun ono sepo sira ajraita iku menjalankan sepo sira pelapor pegawai zakat, memperlakukan menyampaikan hak ing si ayah majran nushi ing dalam apa namanya fi ma'ridin nushi ing dalam tampilan, ing dalam aliran, maksudnya aliran ki tampilan tulus nasihat. Fa khusranuka maka utawi rugi sira, rugi fiha ing dalam si ayah iku afdalu luwi utama minar ribhi tinimbang bati. Mending tidak usah kita mengurus mengaudit secara detail harta anak yatim tadi. Wa ma'adallah la na'udzubillah anak bala ing dalam yen ton nrimo sapa kita mahtukan ing perkara kang dirusak fi masturin ing dalam perkara kang tertutup. Sudah bagus itu tertutup kok sampai dibuka-buka sih. Walaula annaka lamun ora setuhune sira fi khafarati syaibatika iku ing dalam tanggungan usia tua sira. Aduh, seandainya kamu bukan orang tua, waduh, tak hukum kamu tuh. Kata gubernur ini, tak hukum kamu tuh. Pegawai melapor-lapor harta anak yatim, tak hukum kamu tuh. Tidak adil, itu tuh tidak adil dan memang tidak baik. Sayangnya kamu udah tua, ya sudahlah, saya maafkan. Kalau kamu bukan orang tua lah qabalna, maka pasti bales ngimbangi sepo ingsun ka ing sira pegawai yang melapor bima kelawan hukuman yak tadi kang natrapihi ing ma fi luka apa perbuatan sira fi miflika ing dalam wong sepadane sira. Fatawaqqa maka hindarilah sira ya mal'unu, he wong kang dilaknat. Waduh, ini keras ini. Gubernur Sohib bin Abbad. Hindarilah al-aiba ing aib. Fatawaqqa ya mal'unu al-aib fa innallaha a'lamu bil ghaib. Fa innallaha karena setuhune Allah a'lamu iku mudaneni bil ghaib kelawan perkara kang ghaib. Al-mayyit rahimahullah wal yatim jabarahullah wal mal thamratullah wasa'i la'anahullah. Waduh, ini keras. Al-mayyit utawi mayyit yakni orang tuanya si yatim rahimah iku melasihu ing mayyit Allahu subhanahu Allah. Wal yatim utawi anak yatim yang ditinggal mati orang tuanya jabarahullah iku nambalhu ing yatim Allahu subhanahu Allah. Ada gantinya, ada nikmat yang ada kompensasinya, ada kompensasi atas kematian ayahnya. Jabarahullah itu ada kompensasinya. Jangan dianggap ditinggal keloyong begitu saja oleh Gusti Allah. Ditinggal mati ayah ada kompensasi. Ditinggal mati oleh bapak ada kompensasinya. Gusti Allah ngasih kompensasi. Jabarahullah. Wal mal utawi hartanya si yatim samarahullah ya. Hak tapat tak ini
Samratullah itu samarahullah. Sam. Hah? Sam. Tak dah. Ya samarahu ta samratu. Hu ya. Samara iku nguwuhaken hu ing mal Allahu sapa Allah. Hartanya semoga ditingkatkan oleh Gusti Allah. Wasai utawi pelapor-lapor la'anahullah. Waduh, iya. Semoga melaknat hu ing sa'i sapa Allahu Gusti Allah. Saya kok suruh menghitung-hitung, mengaudit supaya neritil kepada harta anak yatim. Sayanya sendiri tidak perhatian, ya kurang, tidak mendetil dalam memperhatikan anak yatim. Kok saya supaya neritil sih gimana? Tidak adil. Tidak adil. Ini gubernur tuh yang bicara, gubernur. Wa qala Luqmanu libnihi ya bunayya usika bi khilalin in tamassakta bihinna lam tazal sayyidan ubsut khalqaka ubsut khuluqaka lil qaribi wal ba'id wa amsik jahlaka anil karimi wal la'im wahfaz ikhwanaka wasil aqaribaka wa aminhum min qabuli qawli sa'in aw sima'i bahin. Wa qala ngucap Luqmanu sapa Kiai Luqman al-Hakim libnihi maring putrane Luqman, ya bunaya he anak cilik ingsun, usi wekas pesen sapa ingsun ka ing sira bi khilalin kelawan pira-pira tingkah. Aku wasiat kamu mengenai beberapa sifat. Intamasakta kang lamun cecekelan sapa sira bihinna kelawan khilal lam tazal moko ora gingsir-gingsir sapa sira sayyidan iku menjadi apa namanya gusti, yakni orang yang apa namanya bukan orang yang rendah, ubsut bebero sira khuluqaka ing akhlake sira. Akhlak kamu yang baik kamu tebarkan lil qaribi maring wong parek wal baidilan wong adoh. Wa amsik lan nahano sira nyetoplah kamu jahlaka ing bodohe sira. Kamu jangan perlihatkan kebodohan kamu, jangan kamu tunjukkan sikap bodoh. Anil karimi saking wong mulia wala imilan wong tercela. Jangan bersikap bodoh kepada orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Wahfaz lan ngreksa sira ikhwanaka ing pira-pira bature sira. Jaga etika persahabatan, etika perseduluran, persaudaraan. Wasil lan nyambung sira, nyambung aqaribaka ing pira-pira kerabate sira. Jangan kamu putus hubungan. Wa amin lan amankanlah sira hum ing aqarib min qabuli qawli sa'in saking menerima ucapane wong kang tukang mengadu. Au sima ibahin atau ngerongokaken wong kang lacut, wong kang keterlaluan. Yuridu kang ngarepaken sapa bahin fasadaka ing rusake sira. Wa yarumulan bermaksud sapa bahin khidaaka ing nipu sira. Wal yakun lan becik ono ikhwanuka sapa pira-pira sedulur sira man iku adalah kelompok wong. Idza faraqta kang ing dalem nalika misahi sapa sira ketika kamu meninggalkan hum ing ikhwan ing man wa faraqu lan ninggalaken sapa man ka ing sira lam taib moko ora nyacad sapa sira hum ing man walam yaibu lan ora nyacad sapa man ka ing sira. Wa qala ngucap ba'dhum sapa sebagian ulama annamimatu mabniyatun 'alal kadzib wal hasad wan nifaq. Annamimatu utawi adu domba mabniyatun iku dibangun 'alal kadzibi ing atase pondasi goroh kebohongan. Pondasinya seperti bikin rumah tuh. Namimah tuh kayak rumah pelacuran. Seperti rumah
rumah pelacuran. Aduh, rumah pelacuran itu kan menjijikkan. Pondasinya adalah sikap bohong. Sikap bohong, wal hasadilan iri dengki, wan nifaqilan kemunafikan. Wahya utawi namimah asafiyyu dzulli, iku adalah tungku-tungku, ya tungku pawon kerendahan. Dari pawon tuh batu bata ditumpuk-tumpuk gitu kan. Di atasnya ditaruh dia tungku. Jadi itulah sing bikin yang membikin masakan hina. Pawon tungkue kehinaan. Waqala ngucap sebabatuhum sebagian ulama, law sahha ma naqalahu nammam ilaika lakana huwal mujtari'u bisyatmi alaika. Law sahha lamun je bener ma opo kabar naqala kang mindahu ing ma annamamu sapa wong tukang adu ilaika maring sira lakana moko yakti ana sapa nammam huwa ya nammam al mujtari'a iku wong kang wani-wani bisyatmi kalawan misuh-misuh alaika ing atase sira. Wal mangkulu anhu utawi wong kang dipindah anhu sapa wong aula iku luwih utama bihilmika kalawan kaleme sira li annahu karena setuhune mangkul anhu lam yuqabil iku ora bales sapa mangkul anhu ka ing sira bisyatmika kalawan misuhi sira. Wa alal jumlati lan secara global fasyarrun namami moko utawi keblesakane wong tukang adu-adu azimun iku gedean yang bagi kang patut ayu tawakko opo yento dihindari opo syarrun namam. Qala dawuh alias cerita Hammad bin Salamah sapa Hammad bin Salamah. Ba'a pernah menjual rajulun sapa suwiji wong lanang abdan ing seorang budak. Wa qala lan ngucap sapa rajul penjualnya bilang lil mustari maring pembeli ma fihi aib ma fihi ora ono fihi iku ing dalam abad aibun opo aib. Budak ini giat, tenaganya kuat, ahli bekerja. Ilan namimatu angin aib tukang adu-adu. Aibnya cuma itu aja. Anda mau membeli budak ini, ya pekerjaan beres. Cuma ada satu penyakitnya tukang adu domba. Qala jawab sapa pembeli, raditu bagen ridho sapa ingsun. Biar saya sudah enggak apa-apa. Fastaranu linuku sapa mustarihu ing abad. Nah, akhirnya budak itu dibeli oleh si pembeli ini. Famakasanu limanggon alhulamu sapa si budak. Sebocah budak ini ayaman ing dalam piro-piro dino. Sumaqala nuli ngucap sapa budak li zaujati maulahu maring istri tuane budak. Ngucapi mengkenen inna sayyidi la yuhibbuki wa huwa yuridu ayyatasarra alaiki. Inna sayyidi setuhune tuan ikulah sungguh tuan majikan itulah yuhibbu. Ngomong kepada nyonyanya, nyonya suami Anda itu sekarang sudah berkurang rasa cintanya kepada Anda. La yuhibbu iku ora senang sapa sayyidiki ing panjenengan. Nyonya, tuan itu sekarang sudah berkurang rasa cintanya kepada Anda. Wa huwa utawi tuanku yuridu iku ngarepaken sapa sayyidi ayatasarra ing yen to ngundik sapa sayyidi alaiki ing atase tua panjenengan. Dia mau kawin lagi itu. Tuanku ini mau kawin lagi nyonya. Gimana ini sikapnya nyonya? Saya ini gini-gini, saya itu pandai berdukun. Saya pandai berdukun. Kalau nyonya percaya, nanti saya kembalikan rasa cintanya suami nyonya kepada nyonya. Bisa. Fakhudhi maka ngalapo nyonya, panjenengan nyonya, al-musa ing pisau, ing lading, wahlaki lan nyukuro nyonya. Nyonya tinggal nanti mensyukur min sya'ri qafahu saking rambut citoke tuan. Nanti ketika tuan ini lagi tidur, nyonya potong rambutnya di belakang nih. Inda naumihi ing dalam nalika turuwe tuan.
tuan nyonya mencukur sya'aratin ing piro-piro rambut. Potong ya, cukur beberapa helai rambut. Hatta ashara sehingga mensihir, menjampi-jampi sapa kula hu ing tuan sayyid alaiha ing atase syarat. Nanti saya akan menjampi-jampi. Fayuhibba, moko dadi sebabe cinta sapa sayyid ki ing nyonya. Nanti akan kembali cintanya tuan kepada nyonya. Akhirnya percaya si istri tersebut. Nyonya itu akhirnya punya program. Ya, nanti saya siapkan pisau. Kalau suaminya sudah tidur, tak cukur rambut kepalanya, sebagian saja. Sumakola nuli ngucap sapa si budak li zauji kepada suaminya nyonya tadi, si tuan. Inna mra'ataka setuhune istri tuan ittakhadat, iku ngalap sapa imro'ah khalilan ing kekasih. Dia selingkuh istri Anda itu, tuan. Istri Anda itu selingkuh. Saya tahu ketika tuan pergi bekerja, berangkatkan ke kantor, saya lihat ada laki-laki lain masuk ke rumah, membawa berambung-ambungan, berciuman dengan istri nyonya tuan. Wah, dia selingkuh. Waturi dulan ngarepaken sapa si zaujah imro'ah ngarepaken antak tula ing yen to mateni sapa imro'ah ka ing tuan. Istri Anda, tuan, ini hendak membunuh Anda karena dia sudah punya pria lain. Fatanawan, maka pura-puralah turu sapa tuan. Panjenengan pura-pura tidur saja, laha maring zaujah. Pura-pura tidur saja ya. Nanti Anda bisa buktikan sendiri istri Anda ingin membunuh tuh. Hatta ta'rifa sehingga ngerti sapa tuan dzalika ing mengkono qatlu. Ing mengkono qatlu. Nanti Anda bisa buktikan sendiri. Fatanawa manuli pura-pura turu sapa si sayyid laha krana imro'ah, maring imro'ah. Fajaat nuli teko sapa almar'atu sapa wong wadon. Istrinya tadi teko bil Musa kelawan nggawa pisau, kelawan nggawa lading. Fadhanan nuli nyono sapa sapa sayyid nyono anaha ing setuhune imro'ah turidu iku ngarepaken sapa imro'ah qatlahu ing mateni sayyid. Faqama nuli ngadeg tangi sapa sayyid ilaiha maring imro'ah. Faqatala nuli mateni sapa sayyid ha ing imro'ah. Dikiranya si istri tersebut bawa pisau ingin membunuh, padahal sudah dikompori. Faja'a nuli teko sapa ahlul mar'ati sapa keluargae si perempuan tadi. Wah, ini jadi laki-laki kok kejam sekali membunuh istri sendiri. Faqatalu nuli mateni sapa ahlul mar'ah azzauja ing suami. Fawaqa'a nuli lan terjadi alqitalu opo perang bainal qabilataini ing dalam antara dua qabilah, dua suku. Keluarga besarnya laki-laki juga tidak terima lagi. Wah, wis perang. Akibat penyakitnya ini si budak yang tukang mengadu domba. Fanas alu moko nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah husna taufiqi ing baguse pertolongan. Al afatu sabi'ata asyarata wallahu a'lam.